Salah satu dari rukun iman kita yang enam, setelah beriman kepada Allah dan panjang lebar kita bahas 4 bab yang lalu itu semua berhubungan dengan iman kepada Allah. Memastikan Allah itu memiliki hak kausalitas dalam rububiyah, penciptaan, dan juga memiliki hak kausalitas dalam uluhiyah, penyembahan, dan juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Sekarang kita masuk ke rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah yang hitam. Ya, dari tanah yang hitam atau lumpur yang hitam. Malaikat, proses penciptaannya tidak seperti manusia. Manusia dalam berkembang biak itu mereka melalui proses biologis sama dengan jin. Jadi nikah dulu, berhubungan biologis jantan sama betina, kemudian hamil betinanya, lalu kemudian melahirkan keturunan. Kalau malaikat tidak ada proses biologis, tidak ada syahwat di antara mereka, tidak ada hawa nafsu. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi Allah SWT ciptakan dari cahaya, langsung wujudnya lengkap, besar, bersayap, bertugas, langsung. Begitu pula pada saat Allah memusnahkan, seketika. Malaikat mufradnya malak, ya. Jadi malaika sebenarnya itu sudah jamak, ya. Kalau satu malak, dan malaikat ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia, miliaran jumlahnya. Ada malaikat yang ismul fard dan ada ismul jins. Ada malaikat yang namanya individu dan ada yang kelompok. Yang individu itu seperti Jibril. Tapi ada malaikat yang nama kelompok. Seperti Raqib dan Atid. Munkar dan Nakir. Malaikat maut. Itu semua malaikat-malaikat yang nama kelompok. Artinya di bawah Raqib ada miliaran malaikat, di bawah Atid ada miliaran malaikat. Contoh rasional. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita beriman kepada Allah dan kita tahu bahwasanya di sebelah kanan pundak setiap manusia kafir atau mukmin ada malaikat yang bernama Raqib. Dan di sebelah kiri pundaknya ada bernama Atid. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Qaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu huruf pun, kalimat pun yang keluar dari seorang manusia, ya, kecuali dikontrol dan diawasi oleh Raqib dan Atid. Kalau secara manusia, secara akal manusia sekarang, ya, jumlah survei terakhir, manusia itu 7,3 miliar jumlahnya. Berarti kalau setiap manusia ada Raqib dan Atidnya, pertanyaannya berapa jumlah Raqib dan Atid? Double berarti. Berarti Raqib juga 7,3 miliar, Atid juga 7,3 miliar. Begitu pula malaikat maut, pada saat ada 1 juta orang kena tsunami hancur, ya ada 1 juta malaikat yang mencabut ruh mereka. Pada saat ditanya di kuburan, 1 juta orang yang sedang mati dimasukkan kuburan, Munkar Nakir juga ada 1 juta jumlahnya, gitu kan? Seperti itu. Begitu memahami masalah malaikat ini. Poin yang lain dalam mukaddimahnya adalah malaikat ini punya tugas yang Allah SWT tugaskan. Ada malaikat yang hanya sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ruku terus. Ada malaikat yang menurunkan hujan. Ada malaikat yang menjaga gunung-gunung. Ada malaikat yang mengawasi dan mengontrol lautan. Ada yang meniupkan ruh di rahim ibu, perempuan pada saat hamil. Kalau sudah 4 bulan ditiupkan ruh, gitu kan? Ada yang mencabut ruh, ya, pada saat meninggal. Ada yang meniupkan ruh, ada yang menarik ruhnya. Ada Raqib Atid tadi yang mengontrol, mengawasi, dan seterusnya. Tugasnya banyak sekali para malaikat ini. Nanti ada beberapa ayat yang akan kita bacakan dan ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair yang membuktikan memang adanya malaikat. Dan seperti saya katakan di awal kita pelajari kitab ini punya kelebihan yang luar biasa karena beliau selalu kuatkan apa yang beliau sampaikan dengan 2 jenis dalil. Dalil naqli, wahyu, dan dalil akli, secara akal.
Saya bacakan, seorang muslim kata beliau, pasal kelima beriman kepada para malaikat. Seorang muslim beriman kepada malaikat Allah. Dia meyakini bahwa mereka merupakan makhluk Allah yang paling mulia, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar, dan jin diciptakan dari nyala api. Sampai sini tadi sudah saya jelaskan dalilnya ya, hadis Bukhari, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah yang hitam. Kalau masalah di sini yang dikatakan statementnya beliau, setiap muslim wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dia meyakini bahwasanya mereka makhluk Allah yang paling mulia. Kenapa dikatakan paling mulia? Karena ada hadis Bukhari juga yang menjelaskan perumpamaan seorang mukmin yang bisa mahir membaca Al-Quran, mereka akan bersama sekedudukannya, sama kedudukannya dengan safarati kiramin barara, para malaikat yang kiramin barara. Ini sifat mereka, mulia dan termuliakan. Jadi secara fisik mereka sempurna, gitu kan? Jadi kalau kata ulama, kiramin barara artinya malaikat itu kalau ada pun orang melihat poster aslinya akan sangat kagum dengan Allah karena luar biasa sempurnanya, dan juga termuliakan. Mereka selamat dari masalah aib-aib yang seperti ada pada manusia karena mereka tidak punya hawa nafsu. Mereka cuma tahu taat saja. Mereka cuma tahu taat. Surah At-Tahrim menjelaskan masalah itu ya. Ayat 66. Di mana, mohon maaf, ayat 6. Surah nomor 66 ayat 6. Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang salah satu ciri malaikat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kurang lebih terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, itu kan, tegas. Sifat khasnya mereka selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka tidak pernah ya menolak apa yang dititahkan. Selalu mereka patuh. Ini cirinya, gitu kan? Ciri malaikat ini sifat dasar mereka. Jadi memang malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang mulia. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka tugas-tugas dan mereka pun melaksanakannya. Tadi sudah saya jelaskan beberapa jenis tugas para malaikat. Di antara para malaikat itu ada yang bertugas menjaga manusia, yang dikenal dengan malaikat hafadzah. Hafadzah. Jadi nanti ada dalilnya, ada malaikat yang khusus dibuat, diutus oleh Allah untuk menjaga manusia itu, untuk menjaga. Di antaranya kata sebagian ulama hadis, kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba mau tabrakan nggak jadi, mau jatuh di lubang nggak jadi, itu peringatan dari malaikat yang menjaganya, kan gitu. Atau mungkin ada sesuatu yang akan menimpa dia, tidak jadi menimpahnya karena ada peringatan dari malaikat atau malaikat berusaha menolongnya. Jadi ada malaikat yang menjaga manusia, dan ada juga yang bertugas mencatat amal perbuatannya. Sudah kita jelaskan Raqib dan Atid tadi. Ada pula yang bertugas mengurus surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, sebagaimana sudah tadi juga saya sebutkan Ridwan. Ada pula yang mengurus neraka dan segala azab yang ada padanya yang dipimpin oleh Malik. Dan ada pula yang tugasnya hanya bertasbih, mensucikan, ya, dan memuji Allah sepanjang siang dan malam, tidak pernah jemu. Seorang muslim juga berkeyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kelebihan kepada sebagian di antara mereka, maka di antara mereka ada para malaikat muqarrabun yang memang Allah khususkan. Jadi di kalangan malaikat pun ada malaikat-malaikat pilihan. Sebagaimana di manusia juga ada pilihan. Seperti para nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah SWT. Di kalangan malaikat pun ada. Ya. Seperti malaikat Jibril, ini pimpinannya, pimpinan para malaikat. Mikail tangan kanannya. Israfil yang memegang sangkakala. Sedangkan yang lainnya berada pada deretan berikutnya. Jadi ini 3 malaikat yang memang disebutkan secara khusus. Kalau Bapak Ibu pernah baca ada hadis Bukhari menjelaskan salah satu doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW di malam hari, riwayat Imam Muslim, bunyinya begini, Allahumma Rabbu Jibrail wa Mikail wa Israfil. Khusus 3 malaikat yang disebutkan namanya. Wahai Tuhannya Jibrail dalam hadis ini ya. Bisa dipanggil Jibril, dipanggil juga Jibrail. Ya. Mikail dan Israfil. Kata ulama ini adalah pimpinan-pimpinan para malaikat.
Dan ini termasuk malaikat-malaikat yang nanti pada saat sangkakala ditiup tidak mati mereka. Nah kan nanti ada ayat Al-Quran yang membunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza nufikha fis-sur fasa'ika man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama, maka hancur semua yang ada di langit dan di bumi. Sa'ik ini kalau semua yang bernyawa, semua yang bergerak jadi mati, nggak bisa bergerak lagi. Manusia, jin, semua malaikat pun. Illa man sya'allah. Yang di langit dan di bumi semua hancur kecuali yang Allah inginkan. Kata para ulama tafsir, yang Allah inginkan adalah di pimpinannya adalah Jibril, Mikail, Israfil. Ini nggak bakal mati. Mereka nggak musnah. Kemudian pemikul singgasananya Allah. Nanti ada ayatnya, ada 8 malaikat khusus memikul singgasananya Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat penjaga neraka dan surga, dan begitu pula bidadari dan bidadara yang ada di surga, semua itu mereka tidak kena ya gangguan atau goncangan dari sangkakala yang ditiup. Keyakinan yang demikian itu dimiliki oleh seorang muslim berkat hidayah Allah kepadanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Kita dengarkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil nakli secara wahyu. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala agar beriman kepada para malaikat dan informasi darinya, dari Allah tentang mereka. Walaupun tidak kelihatan dengan mata, maka tetap wajib diimani. Karena iman itu artinya meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata kita. Dan itulah 6 rukun iman kita semua itu. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir baik dan takdir buruk. Ini memang tidak kelihatan dengan mata kita. Semua orang yang meyakini ke-6 rukun iman, diikuti dengan amalan yang dia kerjakan dari ke-5 rukun Islam, maka orang itu dikatakan mukmin. Kalau ada orang ngamalin 5 rukun Islam, syahadat iya, sholat iya, puasa iya, zakat iya, haji iya, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Ini benar nggak ada wahyunya? Hari kiamat dihisab nggak ya? Ini masih muslim, belum mukmin. Setiap mukmin pasti muslim, tidak semua muslim itu mukmin. Makanya pernah ada orang Badui dari padang pasir datang ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW lalu syahadat. Dia syahadat, sudah mengucapkan syahadat masuk Islam. Lalu Allah menukil perkataan Badui, dia mengatakan apa? Qalu amanna. Mereka berkata kami sudah beriman. Allah jawab, katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang tadi baru ucapin syahadat itu, qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka kalian belum beriman, kalian baru berislam. Belum beriman. Karena iman itu mengharuskan ada diikuti dengan ke-6 rukun iman, wajib yakin, baru bisa. Kalau enggak berarti dia masih muslim, masih level yang di bawahnya. Seperti dianggap orang yang baru mengucapkan syahadat. Jadi kalau Anda masih ragu, maka berarti Anda masih di level muslim, tidak pindah ke level yang setelahnya. Itu kan itulah mukmin, dan level di atasnya lagi ada muhsin ya. Muhsin itu orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, bukan lagi cuma sekedar yakin. Dia selalu merasa diawasin, ada orang, nggak ada orang, dia tidak akan maksiat, dan kalaupun dia mau beribadah, dia akan beribadah tanpa tunggu dilihat oleh orang lain. Itu sudah tingkat yang lebih tinggi lagi, namanya muhsin. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita merupakan rukun iman yang pertama yang kita wajib imani, dan sudah 4 pasal kemarin, 4 bab membahas tentang iman kepada Allah. Sudah panjang lebar saya jelaskan. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat ikutin bisa lihat di YouTube atau di website nanti. Bahasan Minhajul Muslim pasal 1 sampai pasal 4 itu semua bicara tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Tuhan kita memerintahkan kita agar beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan datang langsung rukun iman kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas dalam ayat yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir, tidak beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Artinya jelas dia salah udah, nggak mungkin. Jadi wajib mengimani dari ayat ini, diambil pelajaran. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 98, Allah SWT tekankan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, pimpinan malaikat dan wakilnya, maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Tentu Jibril ini dan Mikail sering kali disebut ya, tetapi yang disebutkan cirinya secara khusus itu memang Jibril alaihissalam. Karena Nabi SAW bertemu dengan Jibril dalam poster aslinya sebagai malaikat 2 kali. Yang pertama di gua Hira, setelah terima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hilang tiba-tiba kan Jibril dalam poster manusia pertama. Setelah itu Nabi SAW kaget, tengah malam nih, belum waktu subuh, ya di akhir malam. Kemudian tiba-tiba di gua Hira di atas gunung sendirian ada orang muncul, dan gua Hira itu cuma cekungan ya, cuma cekungan, bukan gua sebenarnya. Jadi ujungnya puncak gunung itu ada seperti cekungan, cukup untuk 1 orang duduk. Nabi SAW suka di situ karena satu sisi daripada gua Hira itu bisa lihat ke Ka'bah. Jadi beliau bertafakur. Tengah malam tiba-tiba ada orang muncul, tidak jelas dari mana, peluk dia, suruh dia baca Iqra dan seterusnya, gitu kan. Setelah itu Nabi SAW masih dalam kondisi ya kaget dengan kejadian itu, tiba-tiba hilang tadi. Nabi SAW turun ketakutan dari gunung tersebut menuju ke rumahnya. Pas turun dari gunung tersebut, berada di padang pasir yang luas. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, Jibril pun bersuara dari langit sambil berkata, wahai Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, saya mendengar suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, saya adalah Jibril dan kau adalah utusan Allah. Maka saya pun mengangkat kepala saya ke langit, dan dimanapun pandangan mata saya melihat langit, di sana badan Jibril memenuhi langit. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan penuh. Dan Allah karuniai Jibril 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Dan memang ciri malaikat adalah postur tubuh yang besar dan kekar, serta mereka memang bersayap. Makanya mereka punya kecepatan yang sangat tinggi. Kita banyak lihat dalam surah-surah Al-Quran, itu salah satu ciri-ciri malaikat adalah mereka tuh luar biasa cepat, kecepatannya luar biasa, gitu kan? Kecepatannya luar biasa. Sebagian ulama mengatakan seperti ciptaannya, cahaya. Biasa manusia tahu kan kecepatan cahaya. Itu jauh lebih cepat daripada kecepatan suara lah, kecepatan bayangan lah, dan seterusnya. Itu semua dikalah dengan kecepatan cahaya. Makanya bintang-bintang itu memiliki kecepatan cahaya. Para malaikat begitu. Allah SWT mengatakan ciri mereka, uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat yang paling kecil itu adalah uli ajniha, milik sayap mathna. 2 di kanan, 2 di kiri. Itu yang paling kecil. Kemudian thulath, 3 di kanan, 3 di kiri. Waruba', 4 di kanan, 4 di kiri. Ini besar sekali. Kalau satu poster sayap untuk bisa membuat agar sayap itu cukup membuat seekor burung terbang, harus sayap itu minimal ukuran panjangnya seperti badan. Kita lihat sayap burung ya. Kalau ditarik itu ukurannya seperti badannya burung itu kalau diberdirikan. Lihat pesawat sayapnya, pasti sayapnya itu ya, itu seukur dengan bodi sebenarnya pesawat. Itu makin sama ukurannya, makin stabil, gitu kan. Jadi kalau kita bayangkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah. Jadi kalau kita bayangkan satu sayap itu ukuran seperti poster tubuh ya. Kalau minimal paling kecil malaikat punya 2 sayap kanan dan 2 sayap kiri. Satu sayap seperti poster tubuhnya, gitu kan? Maka kira-kira seperti apa besarnya? Walaupun kita dalam syariat tidak dituntun untuk mencari tahu berapa besar ya poster tubuh malaikat. Intinya kita mengimani tentang keberadaannya. Kata Allah SWT, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya nolak. Tidak ada malaikat, nggak kelihatan kok misalnya. Rasul-rasulnya yang Allah utus juga, Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Dan tugas pertama Jibril adalah mengawasi semua malaikat
Serta yang kedua adalah khusus membawa wahyu kepada para nabi. Jadi tidak ada malaikat lain yang membawa kecuali Jibril alaihissalam memang yang bertugas kepada para nabi dan rasul. Surah An-Nisa, dalil ketiga yang diangkat oleh beliau di poin pertama ya. Poin pertama dalil nakli ini adalah perintah Allah agar kita beriman kepada para malaikat. Ada beberapa dalil yang ketiga disebutkan dalam surah An-Nisa 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa man yastankif 'an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Al-Masih maksudnya Nabi Isa alaihissalam sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Ya, jadi malaikat pun tidak ada yang enggan untuk menjadi hamba bagi Allah, begitu pula Isa. Barang siapa yang enggan dari menyembah Allah, menyembahnya, maksudnya menyembah Allah dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya pada hari kiamat. Dalil yang keempat, Allah SWT menyuruh kita mengimani tentang keberadaan malaikat adalah surah Al-Haqqah ayat 17. Dan ini menjelaskan tentang pemikul singgasananya arsy Allah. 8 malaikat, tapi tidak disebutkan nama-nama mereka. Cukup kita mengimani, memang ada malaikat yang seperti ini. Kalau disebutkan namanya, kita sebutkan namanya. Kalau enggak, maka cukup. Kita enggak usah ngorek-ngorek atau membuat-buat namanya. Ya. Allah SWT berfirman, Al-Haqqah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Dan nanti pada hari kiamat ada 8 malaikat yang menjunjung arsy Rabb kalian, ya, atau Rabb Muhammad di atas kepala mereka. Bagaimana Allahu alam? Yang jelas singgasananya Allah dipikul ya oleh 8 malaikat. Dan sudah pernah kita jelaskan ya, singgasananya Allah. Ayat kursi yang biasa kita baca itu. Ayat kursi, ayat berarti informasi, kursi berarti pijakan kaki raja di singgasana. Jadi ayat kursi adalah informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasananya. Apa yang sering kita baca? Wasi'a kursiyuhu. Ya. Telah menutupi, meluasi kursiyuhu, pijakan kakinya Allah. As-samawati wal ard. Seluruh langit dan bumi. Bayangin tuh kalau singgasananya Allah Azza wa Jal, ya, tempat pijakan kakinya saja seluas langit dan bumi, nutupin langit dan bumi. Bagaimana malaikat yang mikul tuh, gitu kan? Yang mikul singgasana itu luar biasa gitu. Kemudian juga dalam surah Muddathir, dalil selanjutnya, ini dalil yang kelima. Masih poin pertama ya, perintah Allah untuk beriman dari dalil nakli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Ini surah Al-Muddathir ya. Coba kita lihat Al-Muddathir ini lengkap ayatnya seperti apa itu ya. Karena di sini ada potongan saja. Ayat 31. Saya bacakan lengkap ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imanan wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun wal mu'minuna wa liyaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allah bihadza mathala kadzalika yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari para malaikat. Jadi yang menjaga pintu-pintu neraka adalah para malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Tentang jumlah malaikat yang tidak disebutkan, tapi bisa dirasakan bahwasanya jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana tadi saya berikan contoh-contohnya. Dan agar orang-orang yang beriman, atau yang diberikan orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman tidak ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir, maksudnya orang munafik dan orang kafir mengatakan, apa yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?
Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan diberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan sagar itu tidak lain hanyalah, dan sebenarnya ini semua adalah peringatan bagi manusia. Peringatan bagi manusia. Inti bahasan adalah ada kalimat malaikat ya, yang menjaga neraka. Allah jadikan semuanya malaikat. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, dalam buku ini tidak disebutkan ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Zabaniyah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran dengan sanad'u Zabaniyah. Ya. Kalau seandainya orang-orang kafir itu mau memanggil-manggil Tuhan, memanggil-manggil suku-suku Arab untuk membantu mereka, kata Allah, maka kami pun akan panggil Zabaniyah. Kata ulama, Zabaniyah ini istilah bagi penjaga neraka. Dalam hadis Bukhari disebutkan, kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi, dengan perjalanan 100 tahun, kecepatan tinggi kuda, 100 tahun jalan non-stop, maka seseorang yang tadi menunggangi kuda itu tidak atau belum bisa melewatin leher Zabaniyah yang menjaga neraka dari pundaknya. Jadi antara pundak ke lehernya Zabaniyah itu, ini orang kecepatan tinggi, larinya kecepatan tinggi. 100 tahun kuda itu belum bisa melewatin dari awal pundak ke lehernya saja. Itu bagaimana besarnya malaikat tuh, gitu kan? Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga pernah disebutkan ada sebuah gunung namanya Gunung Hamir, Gunung Keledai. Gunung ini kalau Bapak Ibu lagi kebetulan ke Madinah, pas mau menuju ke Mekah naik bus, habis checkpoint di Madinah itu sekitar 10 km, sebelah kiri ada gunung besar warna merah, seperti punggung keledai. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, nanti pada hari kiamat, punggung orang-orang kafir di neraka akan dibesarkan seperti gunung ini. Jadi manusia yang kafir itu nanti hari kiamat menjadi besar. Sebesar itu ya punggungnya Gunung Hamir. Gunung Hamir itu besar sekali, luar biasa besarnya. Kalau mau dibandingkan dengan Gunung Uhud masih lebih besar gunung ini. Ini tinggi sekali Gunung Hamir ini. Sementara Gunung Uhud itu diameternya itu 3 km, gitu kan? Ini lebih besar mungkin 2-3 kali lipat dari Gunung Uhud besarnya gunung itu. Orang kafir akan dibesarkan sebesar itu di hari kiamat. Sementara yang menyiksa orang-orang kafir di neraka siapa? Para malaikat. Maka secara akal sehat nggak mungkin malaikat itu lebih kecil daripada orang manusia yang disiksa, gitu kan? Pasti mereka lebih besar, gitu. Emang mereka lebih besar, gitu. Kemudian dalam firman Allah SWT juga disebutkan Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Ini dalil yang ke-6, masih di poin pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Sedang malaikat-malaikat nanti pada saat penghuni surga masuk, dan insya Allah kita termasuk di antara mereka. Pada saat nanti orang-orang surga masuk ke surga, maka para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatanlah atas kalian berkat kesabaran kalian. Nanti kita masuk surga, begitu masuk ke pintu surga insya Allah, maka malaikat-malaikat kita akan lihat dengan mata kepala kita sendiri. Mereka akan masuk, kemudian nanti akan menyampaikan selamatan buat kalian. Selamat, mengucapkan selamat bagi penghuni surga. Jadi mereka juga ngomong. Gitu kan? Di dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabb berfirman kepada para malaikat, dan ini ulama mengatakan dalil nyata malaikat sudah ada sebelum manusia, jauh sebelum manusia sudah diciptain sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dalam sebuah riwayat sahih yang lain dikatakan bahkan malaikat itu diciptakan sebelum surga dan neraka. Surga dan neraka sekarang sudah ada dari dulu, kan gitu. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala pada saat selesai menciptakan surga memanggil Jibril. Malaikat Jibril sudah ada dan berkata kepada Jibril, pergilah ke surga itu dan lihatlah serta berikan pendapatmu.
Maka Jibril alaihissalam pun pergi ke surga lalu kembali mengatakan, ya Allah, tidak ada hambamu yang mendengarkan surga, dengar saja, kecuali pasti dia berusaha untuk masuk ke dalamnya. Dengar, belum lihat, karena luar biasanya fasilitasnya. Lalu Allah ciptakan neraka. Lalu neraka diciptakan oleh Allah, lalu Allah SWT mengatakan kepada Jibril, pergilah ke neraka dan lihatlah, berikan pendapatmu. Maka pergilah Jibril alaihissalam terbang ke sana, lalu kemudian dia kembali mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang pun dari hambamu yang dengar aja neraka, kecuali dia sudah ketakutan, tidak akan mau masuk ke sana. Lalu kata Nabi SAW, Allah pun menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci, yang manusia malas buat. Sholat malam lagi enak tidur, orang lagi asyik-asyik makan, lagi cuaca panas disuruh puasa, ya. Orang lagi enak-enak bekerja disuruh jihad, perempuan disuruh tutup aurat, dibungkus dengan makarih namanya. Ya, sesuatu yang kadang-kadang manusia merasa berat mengerjakannya gitu kan. Lalu dibungkuslah neraka itu dengan syahwat, hawa nafsu. Berbuat semaunya saja, mau bunuh orang, mau pukul orang, mau bohong, mau tipu, terserah. Itu perbuatan ya syahwat. Maka kemudian Allah SWT berfirman lagi kepada Jibril, coba lihat sekarang, berikan pendapatmu. Maka setelah Jibril AS melihat surga, kembali mengatakan, ya Allah, saya tidak menyangka akan ada hambamu yang bisa masuk ke surga. Karena pasti mereka nggak senang nih perbuatan-perbuatannya gitu kan. Lalu pada saat melihat neraka dia mengatakan, ya Allah, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos. Pasti akan mereka masuk ke sini nih gitu kan. Mereka masuk ke sini. Dan ini bukti nyata bahwasanya memang malaikat sudah ada dari awal sebelum manusia, bahkan sebelum penciptaan surga dan neraka. Ingatlah kata Allah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Di muka bumi, sudah saya jelaskan semalam ayatnya nih ya. Jadi kata-kata khalifah artinya pemimpin yang menggantikan orang lain. Kenapa Abu Bakar dikatakan khalifah Rasulullah? Khalifah pemimpin kan? Tapi sekaligus pengganti orang sebelumnya, itu diistilahkan dengan khalifah. Ya, jadi kalau raja pertama itu tidak dikatakan khalifah sebenarnya. Jadi dia penyambung, gitu kan? Makanya dikatakan khulafa rasyidin, ya, pengganti-pengganti Rasulullah yang memang mendapatkan petunjuk. Rasyidin itu dapat petunjuk. Ya. Jadi dikatakan khalifah. Kenapa dikatakan khalifah? Karena Allah ingin menciptakan manusia sebagai pemimpin yang menggantikan kepemimpinan jin yang ada di muka bumi sebelum mereka. Karena memang jin sudah ada. Makanya pada saat Allah SWT ciptakan Adam lalu suruh malaikat semua sujud, iblis kan sudah ada di situ. Berarti mereka iblis ini dan golongan syaitan sudah ada sebelum manusia. Dan mereka memang disepakati ulama sudah ada di muka bumi. Aku hendak menjadikan seorang khalifah, pengganti daripada jin-jin itu di muka bumi. Mereka berkata para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Maksudnya seperti jin-jin nanti itu sama aja. Padahal kami ini para malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikanmu. Rabb berfirman, sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Yang kedua, dalil nakli, bahwasanya benar malaikat itu adalah berita dari Rasulullah SAW. Masih dalil nakli wahyu ya. Tadi itu ayat-ayat saja, ada kurang lebih 6-7 ayat. Sekarang kita masuk ke hadis Nabi SAW. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam doa salat malam beliau, ini tadi yang saya sebutkan ya. Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil, Fatir as-samawati wal ard, alimul ghaibi wa syahada, anta tahkumu baina ibaduka fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim ya. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata. Engkaulah yang akan memberikan keputusan di antara hamba-hambamu di dalam apa yang mereka perselisihkan di dunia. Tunjukkanlah aku dengan izinmu kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka itu. Sesungguhnya engkaulah yang dapat memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Saksi bahasan ada penyebutan nama Jibril, Mikail dan Israfil. Beliau juga bersabda, ya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Attatis sama'u wa hukka laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa alaihi malakun sajid. Langit berbunyi bagaikan bunyi unta yang menanggung beban yang berat, dan sangat layak baginya mengeluarkan bunyi tersebut, karena tidaklah di dalamnya, di dalam langit itu terdapat tempat seluas 4 jari manusia,
kecuali terdapat malaikat yang sedang sujud. Penuh dengan malaikat langit yang luas tuh. Maka saking penuhnya sampai-sampai berat dan langit mengeluarkan suara. Dalil selanjutnya hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, innal baital ma'mura yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin thumma la ya'udun. Sesungguhnya Baitul Ma'mur, sebuah tempat di langit, ya. Kalau di sini disebutkan sebuah masjid di langit ketujuh yang dikelilingi malaikat, letaknya sejajar dengan Ka'bah. Menurut beliau, ya ini ada pendapat para ulama. Jadi tempat tawafnya para malaikat. Kalau Ka'bah tawaf kita, manusia dan jin, kalau Baitul Ma'mur dia langit ketujuh itu untuk para malaikat. Setiap hari dimasukin oleh 70.000 malaikat, lalu mereka tidak pernah kembali lagi. Artinya Allah SWT musnahkan mereka, diganti lagi dengan malaikat yang lain. Diganti lagi dengan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Malik dalam Sahihnya dan juga Imam Bukhari, tentang adanya malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid, terutama pada saat hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masajidi malaika yaktubuna al-awwala fal-awwal fa idza jalasa al-imamu tawa'u as-suhufa wa ja'u yastami'una adh-dhikr." Apabila hari Jumat tiba, maka pada setiap pintu masjid ada malaikat yang khusus ditugaskan mencatat setiap orang yang masuk pada awal waktu. Jadi masuk dicatat, masuk lagi dicatat. Jadi ini selain Raqib dan Atid ya, ini malaikat khusus mencatat orang yang awal-awal datang di Jumat. Lalu yang lebih awal daripada yang setelahnya. Terus malaikat mencatat mana yang lebih awal dari yang datang setelahnya. Lalu apabila imam telah duduk di mimbar, maksudnya khatibnya, maka mereka menutup lembaran-lembaran catatan tersebut dan mereka turut datang untuk mendengarkan nasihat atau khutbah. Jadi pada saat khutbah Jumat itu, para malaikat juga lagi mendengarkan. Malaikat juga mendengarkan. Malaikat juga kadang-kadang menjelma jadi manusia. Kalau Allah izinkan, gitu kan. Seperti Jibril alaihissalam, kadang-kadang datang dalam bentuk manusia. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan telah datang kepada kami satu waktu seseorang yang bajunya bersih, ya kulitnya bersih, rambutnya rapi, hitam pekat, tidak ada tanda-tanda safar dan tidak ada yang kenal. Datang tiba-tiba duduk di depan Nabi SAW, lalu meletakkan lututnya di lutut Nabi SAW, lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, beritahukan kepada saya tentang Islam." Lalu Nabi SAW jelaskan apa itu Islam. Kemudian dia mengatakan, "Engkau benar." Kata Umar, kami pun heran. Kok dia yang tanya, dia yang benerin. Kemudian dia tanya lagi oleh orang tersebut, ya, apa itu iman wahai Muhammad? Nabi SAW jelaskan ke 6 rukun iman. Maka orang itu mengatakan benar. Kata Umar, kami heran lagi dengan orang ini. Dia yang bertanya, kemudian dia membenarkan. Lalu ditanya lagi apa itu ihsan. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Lalu dia mengatakan engkau benar. Kami heran lagi yang ketiga kalinya. Kok dia yang bertanya dan dia membenarkan. Biasanya orang bertanya itu malah ya mengambil informasi, tidak membenarkan. Lalu dia mengatakan kapan itu hari kiamat. Lalu Nabi SAW mengatakan yang bertanya dan yang ditanya tidak tahu. Nah gitu. Kita dua-dua tidak tahu gitu. Lalu orang itu berkata, beritahukan kalau gitu saya tanda-tandanya. Kata Nabi SAW, tanda-tandanya adalah seorang budak dilahirkan oleh ibunya, ya seorang budak wanita melahirkan tuannya, gitu kan? Dan kalau pengembala kambing sudah berlumba-lumba membangun building-building yang besar di tengah kota, gitu. Seperti itu penyebutannya. Lalu orang itu pun pergi, kata Umar. Setelah orang itu pergi, tidak ada yang bertanya. Kata Nabi SAW, wahai Umar, apa kau tahu siapa tadi yang datang itu? Kata Umar, saya tidak tahu, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, itu Jibril datang, gitu kan, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi menjelma menjadi manusia. Itu dilihat oleh para sahabat. Tapi bentuk asli malaikat itu belum pernah dilihat oleh sahabat. Kalau Jibril ya, kalau Jibril AS. Tapi kalau malaikat lain ada yang sempat lihat. Seperti kisah Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Pada saat beliau lagi sholat malam, kemudian beliau selesai sholat malam, antara sholat malam dengan subuh masih ada jeda waktu, beliau duduk membaca surah Al-Kahfi. Dan karena panas, beliau duduk pindah dari rumahnya keluar ke halaman rumahnya. Dia sambil bawa anak kecilnya. Pada saat dia lagi baca surah Al-Kahfi, karena suaranya bagus, gitu kan, maka tiba-tiba kudanya itu merontak yang lagi diikat di pohon kurma. Dia berhenti membaca, kudanya tenang. Dia baca lagi Al-Quran, berontak lagi.
sampai 3 kali. Dia bilang begitu ketiga kali maka saya tiba-tiba melihat ke langit dan saya melihat beberapa cahaya putih melembus langit. Maka saya pun segera ke masjid dan menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, wahai Usaid, kalau seandainya kau baca, ya ada sumpahnya Nabi, demi zat yang jiwaku, ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau seandainya kau tetap membaca Quran sampai pagi, sampai terbit matahari, maka seluruh penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Jadi ada sahabat yang melihat tapi bentuk cahaya, tidak melihat poster yang sebenarnya, yang ada cuma menjelma jadi manusia. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, ahyanan yatamassalu lil malak rajulun fayukallimuni fa'ai ma yakul. Kadang-kadang malaikat Jibril itu tampak kepada aku dalam bentuk manusia, lalu ia bicara kepada aku dan aku pun menyadari apa yang ia katakan. Tiba-tiba aku bisa menangkapnya. Padahal ini adalah malaikat Jibril. Cuma bentuknya seperti manusia. Nabi SAW sudah tahu itu adalah Jibril. Juga ada malaikat yang ditugaskan untuk bergantian mengawasi manusia. Mengawasi manusia siang dan malam hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, yata'aqabuna fikum malaikata bil-laili wal malaikata bin-nahar. Para malaikat malam dan malaikat siang bergantian mengawasi kalian. Ya, dalam hadis lain dikatakan dari pagi sampai menjelang asar, itu tugas yang pertama. Malaikat yang lain datang di waktu asar sampai pagi lagi kembali. Jadi seperti itu mereka saling bergantian. Yang ketiga penglihatan, saya tutup dengan ini karena sudah sebentar lagi azan ya. Penglihatan sejumlah besar para sahabat Nabi kepada malaikat di dalam perang Badar. Juga penglihatan mereka secara kolektif tidak hanya satu kali ketika malaikat Jibril AS pembawa wahyu yang terpercaya, di mana kadang-kadang Jibril datang dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini adalah sahabat yang sangat tampan, ahli perang dan sangat luar biasa ya dalam memahami hukum halal haramnya Allah. Jibril sering datang dalam poster dia, maka dari itulah mereka dapat menyaksikannya. Di antara riwayat yang paling masyhur adalah hadis Umar bin Khattab yang tadi sudah saya jelaskan, gitu kan. Yang keempat dan terakhir adalah berimannya miliaran manusia. Ini semua masih dalil nakli ya. Pengikut para rasul dan setiap zaman dan tempat kepada para malaikat. Mereka meyakini dan membenarkan apa yang diberitakan oleh para rasul tentang malaikat tanpa keraguan sedikit pun. Jadi jelas para nabi-nabi pun sudah memberitahukan kepada kita tentang ada semua nabi, 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, semua menyampaikan kepada umatnya bahwasanya ada malaikat. Ini bukti nyata, berarti masih dalil nakli ya. Masih wahyu sebenarnya karena para malaikat para nabi-nabi yang menyampaikan kepada kaumnya, dan miliaran pengikut para nabi tersebut mengiyakan, mengimani itu. Ini termasuk dalil nakli yang beliau sebutkan. Allah lanjutkan dulu dalil-dalil akli tentang adanya malaikat, dalil-dalil secara akal. Yang pertama kata beliau, sesungguhnya akal sehat tidak akan mengingkari wujud malaikat dan tidak akan menafikannya, menolaknya. Sebab akal tidak akan mengingkari atau menafikan kecuali apabila ada dua hal yang saling bertentangan. Seperti sesuatu dikatakan ada dan tidak ada dalam waktu yang bersamaan. Atau ada dua hal yang kontradiktif. Seperti ada gelap dan terang secara bersamaan. Sedangkan beriman kepada malaikat sama sekali tidak demikian. Jadi jelas secara akal mestinya malaikat bisa diyakini ada. Karena orang hanya ada meyakini atau tidak meyakini. Dan berarti dengan adanya orang meyakini lebih dekat, ya, lebih dekat secara akal sehat itu pasti ada. Karena tidak ada kontradiktif sebenarnya di sini. Bukan satu benda yang bersamaan yang tidak mungkin bersatu. Seperti terang dan gelap dalam waktu bersamaan tadi. Yang kedua, apabila sudah diakui bersama oleh segenap orang yang berakal bahwasanya adanya bekas, jejak, sesuatu menunjukkan adanya sesuatu tersebut, maka sesungguhnya para malaikat mempunyai banyak bekas dan tanda yang memastikan wujud mereka dan menegaskannya. Di antaranya yang pertama adalah sampainya wahyu ilahi kepada para nabi dan para rasul. Jadi itu jejak pastinya ada malaikat karena menurunkan wahyu kepada para nabi. Sebab kebanyakan wahyu itu sampai kepada mereka melalui Ar-Ruhul Amin atau nama lainnya Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ini adalah bekas atau tanda yang sangat jelas tidak dapat diingkari. Ini membuktikan dan menegaskan akan adanya malaikat. Yang kedua, tanda bekasnya adanya malaikat kematian manusia karena ruhnya dicabut.
juga merupakan tanda yang sangat jelas yang membuktikan eksistensi malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa dan para pembantu-pembantunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh umatmu, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut ruh kalian akan mematikan kalian. Ketiga, terjaganya manusia dari gangguan dan kejahatan jin dan syaitan sepanjang hidupnya. Padahal manusia hidup di sekeliling mereka dan mereka dapat melihatnya, namun manusia tidak dapat melihat. Jin dan syaitan dapat menyakiti dan mengganggu manusia, sedangkan manusia tidak dapat menyakiti dan mengganggu mereka atau menolak kejahatan mereka. Ini semua merupakan bukti akan adanya malaikat penjaga manusia. Mereka selalu memelihara manusia dan melindunginya, sebagaimana Allah tekankan kekal dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat jamak, ya, ada banyak malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Poin ketiga yang terakhir secara akal, bahwasanya malaikat ada, tidak dapat melihat sesuatu karena kelemahan pandangan mata atau karena tidak mempunyai kesiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu itu, tidak menafikan wujud sesuatu tersebut. Sebab banyak sekali sesuatu yang ada di alam nyata ini yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, namun kini bisa dilihat dengan jelas menggunakan kaca pembesar atau dikenal dengan mikroskop, gitu kan. Jadi beliau ingin tekankan di sini poin terakhir adalah semua yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat dengan mata tapi bisa dirasakan banyak di alam nyata ini, termasuk sifat manusia sendiri, ya, karakter-karakter kita, gitu kan, rasa sakit, rasa senang, rasa sedih, kita rasakan tapi nggak bisa dilihat kan. Berarti ada sesuatu yang kita bisa rasakan di alam kita ini tapi nggak kelihatan. Nah itu tidak menafikan wujudnya karena ada. Begitu pula dengan malaikat itu. Begitu pula dengan malaikat. Sampai ulama menegaskan bahwasanya kalau ada orang niat ingin melakukan satu perbuatan baik, maka pastikan pada saat dia tiba saatnya untuk mengerjakan, itu akan ada malaikat yang mengingatkannya. Seperti contoh, kalau Anda mau tidur malam hari, niat mau bangun sholat tahajud coba. Maka di malam hari itu, di waktu yang kita niatkan, coba nanti malam saya mau bangun jam 3 deh tahajud. Jam 3 subhanallah terkaget. Gitu kan? Nah ini ulama tekankan itu adalah upaya malaikat yang membangunkan seseorang tadi. Sama halnya kalau orang bermaksiat. Pada saat dia bermaksiat, yang membuat dia ragu melakukan, itu siapa? Malaikat yang mengingatkan dia. Gitu kan? Campur tangan malaikat. Jangan, itu zina. Jangan kau ambil, nanti kamu kebongkar kalau kamu mencuri. Jadi banyak peringatan dari malaikat. Cuman dari sisi lain, syaitan yang memang menjadi korin kita, melawan itu, berusaha. Enggak apa-apa, enggak ada yang lihat dan seterusnya. Nanti tinggal manusia ngikutin yang mana. Tapi ini menandakan sebagaimana syaitan ada menggoda manusia, maka malaikat ada juga menjaga manusia. Tapi mereka juga punya batas-batas tertentu yang tidak bisa mereka lampau. Jadi malaikat tidak bisa pegang tangan kita, ayo bangun, dipaksa, enggak bisa gitu kan. Atau memaksa kita untuk beribadah, dia cuma bisa mengingatkan. Sebagaimana syaitan juga cuma bisa membisikkan. Itu yang Allah berikan wewenang kepada mereka. Jadi ini bukti nyata. Banyak hal-hal yang tidak dijangkau dengan mata manusia tapi bisa dirasakan. Keberadaan ini berarti tidak menafikan banyak hal yang tidak bisa kita lihat tapi memang betul-betul